Kita akan melihat data masuk dari sejumlah lembaga survei, ada 7 setidaknya yang sudah masuk sampai dengan saat ini. Kita lihat bersama di sebelah kiri dan juga bawah layar kaca Anda, kita lihat bersama-sama ada dari Indobarometer, ada dari Carta Politika yang hampir semuanya hampir seragam Andini dan juga teman-teman, 55 sampai dengan 56% untuk 01 dan juga 44 sampai dengan 45-46 untuk pasangan 02. Ya, ini Anda bisa lihat di sini dari 6 lembaga survei dari Indobarometer, Carta Politika, SMRC, LSI Denny JA, Poltreking dan juga Foxpol. Ini rata-rata data yang sudah masuk di atas 50%, paling tinggi dari LSI Denny JA ya. Kalau kita punya di sini datanya sudah 68, sekian persen data yang masuk begitu, dan menyusul nanti Carta Politika. Kalau dilihat dari kita 7%, tapi Mas Toto juga sudah punya data yang paling terkini dan ini memang sudah merata ya Rory, kalau tadi kita bahas begitu, tidak ada kekhususan dari kawasan mana, dari barat, tengah, timur, ini sudah masuk semuanya. Dan yang kita lihat saat ini adalah suasana di Istana, di mana ini Presiden Joko Widodo ya menuju ke Jakarta Theater. Betul, di sana dia dan juga sejumlah tim dari TKN akan menyaksikan quick count bersama-sama di Jakarta Theater. Namun saya akan ke Mas Aji lagi. Mas Aji, tahun 2014 kita ada 2 deklarasi. Kita punya 2 presiden yang mendeklarasikan diri pada waktu itu. Tahun ini akankah terjadi hal yang sama? Seharusnya tidak terulang kembali ya kejadian 2014 ya. Karena waktu itu memang memicu polemik yang cukup besar dan akhirnya berefek ke lembaga survei ya. Karena banyak kemudian pertanyaan terkait dengan kredibilitas dari lembaga survei. Yang kedua adalah kalau kita lihat hasil ini artinya semua lembaga survei sekarang sudah di jalur yang benar. Ya, artinya kalau kita lihat hasil hampir semua lembaga hasilnya sama ya, kurang lebih ya, data-data walaupun ada perbedaan dari sisi data masuk masing-masing lembaga survei, tapi mayoritas punya range yang sama ya. Tadi saya sampaikan bahwa Pak 01 Pak Jokowi di angka kurang lebih 55-56% dan 02 di angka 44 sampai 45%. Saya lihat data terakhir dari LSI saat ini hampir sudah 70% data masuk ya. Artinya sebetulnya kalau kita lihat dari sisi sebaran data yang masuk, hanya sekali lagi wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat yang hanya 40%. Data 40% masuk. Tapi zona ini adalah zona di mana populasinya hanya kurang lebih 5%. Sementara zona dengan populasi yang besar seperti Bali, Nusa Tenggara, kemudian Jawa, rata-rata bahkan Sumatera ini sudah di atas 60%. Kemudian kedua adalah stabilitas data yang masuk. Mulai tadi saya menghitung jam 14.00 itu ada stabilitas dari sisi pergerakan suara. Sehingga sebetulnya kita bisa simpulkan per data masuk 70% saat ini bahwa kemungkinan besar pemenang Pilpres 2019 adalah pasangan 01 ya, dengan data masuk 70%. Tapi itu belum berani declare ya kalau itu ya. Dengan data 70% sebetulnya secara bisa dipertanggungjawabkan bahwa kesimpulan ini bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ke Bang Don, Anda sebagai praktisi media juga sebagai pemimpin redaksi 2014 kita kaget ada 2 TV berbeda, presidennya beda Bang. Itu betul-betul sangat mengejutkan pada waktu itu. Dan kita lihat apakah kita yang salah. Ternyata kemudian ketahuan bahwa yang sebelah sana menggunakan lembaga survei yang tidak kredibel. Tapi itu kemudian jadi blessing untuk teman-teman di tim jadi lesson learned lah buat teman-teman kemudian mereka kemudian berhimpun lalu kemudian mereka membuat akreditasi tentang lembaga-lembaga survei. Tapi kembali ke soal alasan tadi itu ya, saya ingin rally panjang selama ini yang membuat kita berdebar, membuat kita takut, bahkan membuat kita marah. Akhirnya terekspresikan oleh kedatangan publik di TPS untuk kemudian menunjukkan bahwa ini loh kemudian hasil akhirnya. Saya rasa itu salah satu sebabnya. Kalau tadi saya ingin komentar ke pertanyaan Mas Roy yang pertama. Ditahan dulu Mas Jadi, ini kita lihat di sini ada mantan presiden Megawati Soekarno Putri yang sudah hadir di Jakarta Theater. Ini adalah base camp bisa dikatakan untuk TKN, di mana nanti Presiden Joko Widodo juga akan bergabung. Tadi kita juga sudah melihat visualnya di mana Presiden tadi sudah bergerak dari istana menuju ke Jakarta Theater. Kita lihat itu ada Erick Thohir, di situ ada Pramono Anung dan juga anggota dari TKN lainnya sudah berkumpul. Nanti rencananya juga akan ada press conference begitu kan, Rory? Sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Tapi yang jelas biasanya quick count akan selesai 3 jam sampai dengan 4 jam setelah ditutup begitu TPS. Betul Mas Jayadi? Kalau data 100% masuk bisa sampai malam ya. Bisa sampai malam. Kalau 90% mungkin
Ya jam-jam 6 sudah Artinya ada. kalau jam 7% barusan gue 5 lihat. menyampaikan konferensi pers kemenangan misalnya versi quick count, sudah bisa belum? Sebetulnya sekarang itu sudah, cuma kita masih menunggu. Kita agak konservatif, kita masih menunggu. Sebenarnya sekarang juga sudah bisa karena dilihat dari sebaran suara sudah cukup merata, stabilitas suara yang masuk juga sudah stabil. Kemudian apa sudah namanya? berani. Sudah berani carta politika katanya. Margin of error-nya juga sudah jauh di bawah 1, sehingga dibandingkan dengan selisih yang, kalau selisihnya kurang dari 2%, maka itu akan sulit kita untuk memprediksi. Tapi tampaknya selisihnya jauh di atas 2%, sehingga sebetulnya sudah cukup jelas bisa diprediksi sebetulnya. Ya. Oke. Ini juga, ya. Ini silakan. kayaknya perlu revisi dikit karena sepertinya di Metro ada angka yang tidak bergerak, data masuk dari tadi 7,3%, sementara Di Mas Toto, datanya berubah. berapa data yang masuk? Sementara datanya terus berubah. Jadi sebenarnya data sudah di atas 60%. Oke, data carta politika kita Sudah di akan atas cek lagi 60%. dengan yang ada di Jadi layar saya harus- Metro ini. Saya harus ralat dimiliki dikit, data sudah di atas 60%. Oke. Dan yang kita lihat angkanya 55,09 melawan 44,91%. Oke. Sama sebetulnya polanya dengan apa yang kita lihat dari Indobarometer, LSI, dan SMRC bahwa data sudah stabil dan polanya sudah sangat terbentuk. Kalau sekedar pertanyaannya adalah apakah ini sudah bisa disimpulkan Berani declare. Jokowi dengan Ma'ruf akan menjadi pemenang pemilu 2019 versi quick count, saya berani mengatakan iya secara statistik. Hampir tidak ada celah yang bisa menjelaskan bahwa akan ada proses blocking yang sangat besar dari daerah-daerah tersisa yang bisa menyebabkan angka menjadi berubah. Meskipun daerah-daerah tersisa yang belum dihitung itu adalah basis 02 misalnya. Tadi kan sudah kita bisa lihat, kita sebetulnya kan sudah mengetahui bahkan daerah mana yang belum masuk. Betul, daerah-daerah yang agak sulit yang belum masuk, daerah barat, daerah-daerah yang cukup padat penduduknya sudah hampir merata, di atas 50%, di atas 60%. Jadi pertama sebetulnya tidak ada hipotesa yang bisa dikatakan bahwa ini daerah 02 yang belum masuk. Kedua, andai kata pun itu terjadi, tetap tidak cukup secara statistik untuk mengubah hasil dari selisih yang kita lihat sekarang. Jadi sebetulnya secara statistik kalau saya berani mengatakan bahwa secara statistik quick count memenangkan Jokowi Ma'ruf. Ya, Baik. tambahan soal data ya. Di data yang kita dapat, data LSI ya, yang mencapai 71% data masuk. Tadi yang tersisa hanya yang di bawah 50% hanya wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Ya. Dengan populasi kurang lebih 5%, itu pun kemenangan angka elektabilitasnya atau angka dukungan 01 yang menang telak di situ ya. Artinya bahwa kalaupun suara ini masuk tidak akan banyak merubah dukungan atau agregat secara umum, sehingga sekali lagi tadi juga disampaikan Mas Toto, secara statistik dengan data kita yang di atas 70%, kita bisa declare bahwa Pilpres kali ini dimenangi oleh pasangan 01 Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Dan marginnya berarti kalau dilihat saat ini roughly akan lebih besar. Ya, range-nya dibandingkan mungkin 2014. antara 9, saya memprediksi range-nya ya, kita belum bisa karena kita harus pastikan 100% data masuk baru kita tahu berapa angka absolutnya. Tapi range-nya kurang lebih 9 sampai 11% ya, selisih antara kedua capres. Wow. Oke. Ini artinya peningkatan dari pemilu sebelumnya ya. Peningkatan, Mas Jayadi. Saya juga sudah bisa mendeklarasikan. Gimana, udah berapa persen data yang masuk, Mas Jayadi? Memang data Nggak mau kami yang kalah, masuk Akhirnya berani semua. Kalah banget masih sih. 55%. Oke, baik. Tetapi 55% itu dari 6.000 TPS. Jadi kita Inilah TPS yang masuk untungnya sudah dengan quick count sekarang ini ya. Saya ingat tahun 2004, Metro itu TV pertama yang melakukan quick count Pilpres pertama di Pilpres langsung pertama dengan LP3S. Dan bagaimana cepatnya teman-teman survei itu bekerja sehingga kemudian bisa mendapatkan hasil cepat. Daripada menunggu terlalu lama. Dan kemudian setelah rally yang panjang begini akhirnya juga plong kan. Oke, tapi ada satu hal yang di pilkada dan juga pemilu sebelumnya, setelah quick count ada PR lagi, yakni menjaga formulir C1 agar aman sampai dengan penghitungan akhir secara aktual di nasional. Tapi nampaknya kok tahun ini tidak ada gerakan untuk bagaimana mengamankan C1 ya, Mas? Kali ini seperti pilkada sebelumnya, di mana dari KPU itu akan melakukan uploading dari formulir C1 dari tiap TPS. Harusnya seperti itu ya. Sehingga akhirnya setiap anggota masyarakat, siapapun juga, bisa mengakses hasil suara di tiap TPS. Dan bisa juga melihat bagaimana suara-suara di tingkat TPS itu bertingkat ya perhitungannya kan dari TPS ke kecamatan, kecamatan kemudian ke kabupaten kota, lalu ke provinsi, lalu ke nasional, menjadi sebuah bangunan angka-angka yang sinkron satu dengan lainnya. Nah, pengalaman kita di pilkada 2017, 2018
hal semacam ini sangat membantu ya, bahkan mulai dari 2015 ingat saya. Hal ini sangat membantu terutama termasuk ketika terjadi perbedaan yang tipis antara pasangan calon. Misalnya di Kalimantan Selatan, selisih antara 2 calon dengan suara tertinggi itu tipis sekali sebetulnya kalau dari persentase. Tapi begitu dilihat di TPS dan dihitung secara manual, dilihat masing-masing TPS, maka kelihatan selisih yang sesungguhnya, dan itu akhirnya membantu masing-masing calon untuk memiliki pemahaman bahwa sesungguhnya siapa yang unggul. Dan menarik dalam kasus di Kalimantan Selatan, walaupun selisihnya di bawah 1%, akhirnya tidak ada proses ke MK. Tidak ada proses di MK karena masing-masing pihak sudah bisa menghitung sendiri angka sesungguhnya itu berapa di tiap-tiap TPS. Sedikit tambahan ya. Memang quick count ini nanti akan hilang dengan sendirinya kalau kemudian sistem pemilu kita lebih cepat ya, proses penghitungan suara. Pertama adalah mungkin lewat e-voting ya, yang seperti yang di beberapa negara maju di luar. Yang kedua adalah sebetulnya pengalaman pemilu 2014 ada tadi C1 yang diupload ya. Tapi persoalannya adalah data itu baru bisa kita tahu 3 sampai 5 hari setelah hari pemilihan. Jadi cukup lama waktu yang dibutuhkan oleh pemilih, oleh masyarakat untuk tahu hasil pemilu ya. Jadi kalau kemudian sistemnya membaik, kemudian tadi soal uploading data C1 ke server KPU bisa lebih cepat, mungkin saja hasil-hasil quick count ini bisa lebih cepat diverifikasi oleh data resmi dari KPU lewat sistem yang lebih baik. Ya. Baik, gitu. Jadi kalau dari Indobarometer udah bisa confirm? Ya saya kira polanya sama, distribusinya juga sama seperti lembaga-lembaga yang lain. Jadi kelihatannya ujungnya memang kalau bicara kemenangan ya 0-1. Bahwa angka persisnya berapa ya kita tunggu hasil akhir dari quick count dan nanti hitungan resmi dari KPU pusat. Angkanya ya di kisaran itu. 55 kurang atau lebih sedikit untuk Pak Jokowi, kemudian 45 kurang atau lebih sedikit untuk Pak Prabowo. Diprediksi berdasarkan hasil quick count ini. Tapi Bang Don, kalau melihat misalnya konsistensi data Bang, tadi kita sempat membandingkan dengan 2014, sekarang kita melihat 7 lembaga survei yang kita lihat bersama-sama di layar kaca kita adalah 7 lembaga survei yang kita tahu kredibilitasnya. Kita tahu seperti apa sikapnya dan profesionalitasnya. Apabila mereka bertujuh sudah mengatakan bahwa jaraknya ini adalah 55-56 versus 44-45, apa yang ingin Anda sampaikan Pak? Ya mestinya menurut saya sih itu sebuah hasil yang sangat legitimate. Karena kita juga mengalami itu tahun 2004, hanya satu saja tapi itu sangat legitimate. Dan ini menghindari hal-hal yang sebetulnya klaim-klaim palsu di luar itu. Kenapa kemudian kita bekerjasama dengan begitu banyak teman untuk melakukan ini? Karena saya tahu satu lembaga survei pun masih tetap oke gitu. Tetapi kalau begitu banyak, kita akan memperlihatkan sesuatu yang layak dipercaya oleh penonton. Kita tidak menyajikan hal yang palsu dan berbohong. Salah satu nilai pentingnya, saya kira selain yang tadi disebutkan Aji adalah quick count itu bisa membantu kita sebagai data perbandingan karena proses rekapitulasi resmi dari hasil pemilu kita itu kan berjenjang dan lama. Kita akan baru tahu sekitar 2 atau 3 minggu nanti. Ya, dan itu prosesnya mulai dari KPPS, ke kecamatan, ke kabupaten kota, ke provinsi, sampai ke tingkat pusat. Itu semua kalau misalnya tidak ada proses-proses dikawal dari berbagai sisi, ya perhitungan melalui elektronik misalnya, walaupun baru 2-3 hari ketahuan, kemudian dari quick count, itu potensial untuk mengalami problem gitu. Karena itu ini itu kegunaan dari quick count itu sehingga kita punya data pembanding. Kalau di antara hasil quick count dan pemilu nanti ternyata sangat berbeda jauh, itu pasti salah satu salah gitu. Baik. Gitu. Ini juga sekaligus ada menjawab banyak sekali informasi yang beredar terutama di media sosial terkait dengan exit poll yang memenangkan salah satu pasangan calon yang tidak terverifikasi sebenarnya kebenarannya. Anda kalau udah dilihat di sekarang juga sudah beredar di Twitter dan sebagainya. Ini banyak yang menjadi pertanyaan apakah ini betul atau tidak begitu. Dengan artinya dengan adanya quick count ini sudah menjawab apa yang sebenarnya beredar informasi ini. Kita sebetulnya punya hasil exit poll ya. Dan hasilnya kurang lebih sama dengan yang diprediksi oleh quick count. Di SMRC menurut model prediksi yang kami buat itu dari exit poll Pak Jokowi memperoleh sekitar 54, sekian gitu. Pak Prabowo memperoleh sekitar 45, sedikit gitu ya. Jadi kurang lebih sama. Mirip dengan hasil quick count yang sudah kita deklarasikan ini.
Baik. Teman-teman sudah punya data per provinsi belum? Ya. Saya ingin masuk ke provinsi. Salah satu adalah Jawa Barat, di mana di 2014 lalu Prabowo menang besar. Ya. 59,78%, sementara Jokowi Yusuf Kala pada waktu itu hanya mendapatkan 40,22%. Ada data di Jawa Barat, teman-teman? Ada. Ada. Ya. Ada. Apakah faktor Ridwan Kamil, kemudian Deddy Hasilnya mirip Mizwar sekali, semuanya hasilnya berpengaruh? mirip. Mirip gimana Mas? Berapa? Gimana? 60-40 ya. 60-40. 60 Prabowo lebih besar? unggul di sana. Menang 02 ya. Jokowi 40-an. Untuk Baik. Jawa Barat. Baik, dengan Sumatera Barat, Sumatera Barat, Sumatera Barat. Prabowo unggul nomor 2 di sana dari setelah Jawa Barat, Sumatera Barat. Sumatera Barat ya hampir kalau data Sumatera saya memang Barat menang telak. sangat ya. dominan. Sangat menang Sangat telak. dominan masih 0-2. 02 80% lebih. Artinya Sumatera Barat dan Jawa Barat memang masih menjadi lumbung suara bagi ya. Pak. Tapi ada kenaikan ya di Jawa Barat, ada kenaikan nggak untuk Jokowi? Tidak ada. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Hanya 20%. Stabil. Kalau kita Stabil. lihat justru yang naik signifikan adalah Jawa Timur ya. Di pemilu 2014 itu selisihnya hanya kurang lebih 6%. Jadi kalau Ya. mau disimpulkan Sekarang- penurunan ada di Sumatera overall, Ya. lalu kemudian Sulawesi. bertahan di Jawa Barat, Sulawesi agak jauh juga, Kalimantan ada sedikit penurunan, tetapi itu langsung tertutup dengan Jawa Timur yang kenaikannya sangat signifikan. Ada selisih 30% di Jawa Timur. Termasuk ya. kenaikan di Antara Jawa Tengah 01 sebetulnya ya. sama 02. Jawa Tengah juga ada Jawa kenaikan. Timur Tengah Ya. juga, oke. di 2014 Jokowi menang 53%, Ya. Prabowo 46%, sekarang Selisih, gapnya selisih 6% di 2014. Saat ini kita lihat kurang lebih sekitar 30% selisihnya. 30%, wow. Saya Oke. pernah mengatakan Ya. begini, sebetulnya dari segi komposisi suku kita bisa melihat bayang-bayang lah mengenai pola-pola bayang-bayang pilihan ya. ya. Memang kalau di suku Jawa itu kecenderungannya lari kepada Pak Jokowi dan Baik, itu terbukti baik. saya kira pada hari ini Jawa Ya, Tengah, Jawa Timur yang notabene adalah suku Jawa Baik. itu dominan dan Oke. memang di Sunda masih tetap kalah. Kita Baik. tahan Agak dulu. susah ini. Kita Memang break dulu, faktor yang agak dalam Bapak-bapak. ini berat juga digoyang-goyang. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.